Ya, sudah ditemukan. Terus terbatas. Terus dilindungi. dilindungi. Iya. Bukan kan? Kalau dari jawaban pertanyaan tadi ada yang terbatas, terus ada yang langka, itu bisa kalian simpulin nggak apa itu kelangkaan? Sesuatu yang terbatas. Sesuatu yang terbatas. Kan pemain terus gol. Untuk pengertian kelangkaan, kelangkaan atau kekurangan terjadi sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan jumlah sumber daya yang Iya. tersedia. Artinya apa? Boros. Artinya kebutuhan manusia lebih banyak ketimbang sumber daya yang ada. ada. Itu disebut kelangkaan. Kelangkaan itu ada banyak macamnya. Yang pertama itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam. Itu ada 4 jenis tuh. Ada tanah, air, hutan, tambang. Kenapa 4 ini itu masuk ke dalam kelangkaan? Ada yang tahu nggak? Karena tidak bisa diperbarui. Terus? Karena keempat ini itu adalah sumber daya yang paling penting untuk kebutuhan manusia. Kenapa? 1, tanah. Kalau kita nggak ada tanah, bisa nggak kita bangun gedung sekolah ini? Ya. Nah, ya, berarti tanah itu paling vital ya untuk kebutuhan. Ya. Ya. Yang kedua, air. Kenapa kita harus membutuhkan air? Bisa minum mandi. Berarti sangat dibutuhkan ya oleh Ya. manusia. Yang ketiga, hutan. Apa sih yang ada di hutan itu? Hewan. Kayu, Tumbuhan. hewan, tumbuhan. Nah, di situ kan kita bisa gunain untuk kebutuhan hidup kita. Contohnya nih, di hutan kan banyak kayu-kayu. Nah, kayu-kayu itu dipotong, dijadikan fondasi untuk buat rumah, terus buat apa ya, jembatan dan lain sebagainya. Itu kan apa? Termasuk dalam kebutuhan manusia. Yang keempat, tambang. Kenapa harus tambang? Kenapa nggak yang lain? Empat, tambang. Ayo, apa? Tambang. Tambang itu apa yang kalian tahu? Tambang emas. Tambang emas. Bara. Tambang bara. Terus tambang apa lagi? Hah? Minyak bumi. Nah, itu masuk gak sih untuk kebutuhan kita? Masuk ya. Masuk dalam kebutuhan apa? Kebutuhan tersebut. Masuk tuh kebutuhan apa? Gak semua orang bisa membeli. Nah, selanjutnya tadi ada sumber daya alam, terus ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kemampuan atau keahlian yang ada pada diri manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Sumber daya manusia berperan dalam memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini sumber daya manusia juga itu penting untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, kalian di Indonesia itu tidak memiliki sumber daya berkualitas, otomatis apa? Memproduksi barang dan jasanya itu terbatas. Terus selanjutnya ada sumber daya modal. Nah, ini merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam memproduksi barang dan jasa. Sumber daya modal dapat berupa uang, peralatan, mesin, kendaraan, dan unsur pendukung lainnya. Semakin banyak modal kita, akan semakin banyak keuntungan yang kita dapat. Kalau modal kita kecil, untungnya banyak nggak? Enggak ya. Kecuali kalau udah diputar-puterin. Selanjutnya, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Contohnya, siraman rohani. Ada yang tahu nggak siraman rohani itu? Apa? Kebutuhan rohani itu kebutuhan emosional. Misalnya kalian capek, kalau kebutuhan jasmani kan kita bisa makan, minum, tidur, terus selesai kan capek. Tapi kalau kebutuhan emosional kan masih tetap berlangsung. Aduh capek lah, aku belajar terus, aku pengen liburan lah, aku pengen doa lah, itu biar tenang hatinya, pikirannya. Nah, itu masuk ke dalam kebutuhan hiburan masuk ke dalam kebutuhan.
benar. Jembatan apa buat individu? Enggak ya, buat kebutuhan bersama. Jadi tahu ya perbedaan antara kebutuhan individu dan kebutuhan bersama ya. Tahu ya? Nah ini cara menentukan skala prioritas. Ini pakai rumus, nanti aja nih gak usah dibahas. Tapi kalian harus tahu aja. Kalau menentukan skala prioritas itu ada 4, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kelompoknya 3 kelompok dulu. Habis 3 kelompok nanti yang menang ini nanti bakal diadu sama kelompok selanjutnya ya. Ya, sejauh mana kemampuan kalian? Ini nih, Aku nggak tahu apa ini gimana. Gendong ya. Nadia kelompok aku tau. Nah, aku kelompok aku tau. berapa? Lah. Habis ini pasti 3. Otomatis yang terakhir kelompok 3 ya. Kelompok 3 curang. Ada kelompok ikut. Nah, Tiga sih, Bang. kelompok 1 sama kelompok 3 itu kan maju ke depan sama benar. Nah, itu duduk-duduk nggak apa-apa. Tapi duduknya agak di pojokan ya, dari kanan. Itu kapan? Itu mendoakan. Nah, Coba kita koreksi dulu. Ya, benar ya. Nah, Berarti ini kelompok berapa itu? pas. Kelompok 5 ya? Kelompok 4 sama kelompok berapa itu ya? 2. Kebutuhan yang berhubungan dengan fisik atau tubuh seseorang. Jasmani. Mana jasmani? Merah kelompok berapa? Salah satu kebutuhan menurut hierarkinya yaitu mengembangkan semua potensi yang ada di dirinya. Kebutuhan apa tadi? Aktualisasi. Kelompok berapa? Salah satu kebutuhan ini udah ya. Mempengaruhi jenis barang yang dibutuhkan manusia salah satu faktor dari kebutuhan apa? Apa? Kelompok 4 ya? Merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam sebagai sarana manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Gimana caranya ke sini? Ini berarti otomatis apa? Tingkat kedapatan. Selanjutnya kelompok 1 sama kelompok 3. Baris di tengah-tengah. Ganti sama. Kelompok 1. Kelompok 3. kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3 teman. Waktu dimulai dari sekarang. Jangan nutupin proyektornya. Lihat. Iya, Cok. Jangan lupa soalnya dicentang. Yang mana? Jawabannya. Itu salah satu faktor yang aku lari.
Taman. Ada taman. Mau PDW siapa itu? Itu tuh, Mas. Mas. Maju. Coba tanya coba. Nah, contoh. Udah ya Lam. Ya. Mundur dong. Olahraga. Itu yang mana? Kalau nggak ada soalnya Yang begitu. Itu bawa kambing. sampingnya. Mana? Sampai ujung sampai ini. Waktu yang mana? Ya itu Mungkin dulu. Nah. Dah tuh. Coba tak pegang ini. Berang. satu lagi ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan berarti itu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan kalian lihat semua itu. Itu kan ada 4 atau ada berapa? Ada salah satunya di situ. Total jawaban yang dijawab itu 4. Nomor kedua itu digunakan oleh kelompok 3. Total jawaban 3. Nomor 3 itu digunakan oleh kelompok 4. Total jawaban 4. Otomatis yang mana kelompok? Kelompok 4. Ayo tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Coba yang kelompok 4 mana jalan maju tak kasih jajan. Mana kelompok 4 tak kasih jajan ini? Kalau apa ya buatnya jajan. Ya. Logo reject adalah jiwa. Mana lagi kelompok 4? Ayo juara 2-nya kelompok 3 kan. Kelompok 3 kita kasih 3 nah. Mana di bagian Jadi cukup di sini ya pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa ngerti apa yang Ibu jelasin dan tadi PPT-nya udah di-share ya. Nanti kalian belajar lagi dan minggu depan itu Ibu kasih PPT-nya. Nanti kalian pelajarin aja karena minggu depan udah masuk ulangan hari ya. Ya udah, Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah maupun perkataan maupun perbuatan. Ibu akhiri.